dan berkata dengan pedasnya, Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Novel filsafat Gadis Jeruk, karangan Justin Gardner. Bab 2, bagian ketiga. Kisah Gadis Jeruk dimulai suatu sore ketika aku berdiri di luar Teater Nasional untuk menunggu tram. Saat itu menjelang akhir 1970-an, di akhir musim gugur. Seingatku, waktu itu aku sedang memikirkan kuliahku di bidang kedokteran yang baru saja dikumulai. Rasanya aneh mencoba membayangkan bahwa suatu hari aku akan menjadi dokter sungguhan, berhadapan dengan pasien sungguhan yang akan datang kepadaku dan menyerahkan nasib mereka ke tanganku. Aku akan mengenakan jas putih, duduk di depan meja lebar dan berkata, "Kita akan melakukan tes darah, atau sudah berapa lama Anda mengalami ini?" Kemudian akhirnya tram itu muncul. Aku bisa melihatnya di kejauhan, meluncur lewat di depan gedung parlemen, kemudian bergulir pelan-pelan mendekati Stortingsgatan. Yang merisaukanku sejak saat itu adalah bahwa aku tak pernah bisa ingat kemana tujuanku waktu itu. Tapi aku segera naik tram Frogner biru, kerang yang penuh sesak oleh orang-orang itu. Hal pertama yang menarik mataku adalah seorang gadis cantik yang berdiri di lorong sambil merangkul erat sebuah kantong kertas besar penuh dengan jeruk yang tampaknya lesat. Dia mengenakan anorak atau semacam mantel kulit tua panjang berwarna oranye, dan pada saat itu aku berpikir bahwa kantong yang dia pegang itu begitu besar dan berat sehingga dia mungkin saja menjatuhkannya sewaktu-waktu. Tapi sesungguhnya bukan kantong jeruk itu yang memberi kesan terkuat padaku, melainkan gadis muda itu sendiri. Aku segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa tentang dia, sesuatu yang magis dan memikat tapi tak terjelaskan. Aku juga memperhatikan caranya memandangku dan seolah-olah dia telah memilihku dari semua orang lain yang menjajali tram untuk dipandang. Itu hanya terjadi dalam sejenak, nyaris seolah-olah kami berdua sudah membentuk semacam ketertarikan rahasia. Begitu aku berada di dalam gerbong, dia menatapku lurus-lurus, dan barangkali akulah yang pertama kali mengalihkan pandanganku. Mungkin saja karena aku agak terlalu pemalu pada saat itu. Namun, seingatku, dalam perjalanan tram yang singkat itu, aku menjadi sangat yakin bahwa dia adalah gadis takkan pernah kulupakan. Aku tidak tahu namanya atau siapa dia, tapi bagiku, sejak momen pertama itu, dia memiliki daya tarik yang misterius. Dia lebih pendek setengah kepala daripada aku dan mempunyai rambut hitam, mata coklat, dan berusia hampir sebaya denganku, 19 tahun. Ketika dia mengangkat pandangannya, dia tampaknya seperti mengangguk ke arahku tanpa menggerakkan kepalanya sedikit pun. Dia menyunggingkan senyum nakal menggoda, nyaris seolah-olah dulu sekali kami pernah menjalani hidup bersama, hanya dia dan aku. Sesuatu semacam itulah yang seolah-olah kubaca di dalam mata coklatnya. Senyumnya menghadirkan sepasang lesung pipit di pipinya. Dan meskipun tak ada hubungannya dengan itu, dia mengingatkanku pada seekor tupai. Dia memang manis dalam segala hal. Jika kami benar-benar telah menjalani hidup bersama, kupikir barangkali itu berupa kehidupan dua ekor tupai di sebuah pohon. Dan bayangkan menjalani hidup yang riang gembira sebagai tupai bersama gadis jeruk yang misterius itu sangatlah menarik. Akan tetapi, mengapa senyumnya begitu sok kenal dan mengundang? Apakah dia benar-benar tersenyum kepadaku?
Atau apakah dia hanya tersenyum karena sesuatu yang lucu dalam pikirannya yang tiba-tiba teringat olehnya dan tidak ada hubungannya apa-apa denganku? Atau apakah dia tersenyum tentang aku? Itu pun merupakan sebuah kemungkinan yang mungkin kupertimbangkan. Akan tetapi, aku bukanlah seorang yang penampilannya terlalu menggelikan. Kupikir tampangku biasa saja, dan justru dialah, bukan aku, yang punya penampilan agak konyol dengan kantong besar penuh jeruk itu tertekan ke perutnya. Jadi barangkali karena itulah dia tersenyum kepada dirinya sendiri. Barangkali dia suka menertawakan diri sendiri. Tidak setiap orang punya kemampuan itu. Aku tidak berani menatap matanya lagi. Aku hanya memandang ke arah kantong besar jeruk itu. Kuperkirakan dia bisa menjatuhkannya sewaktu-waktu. Dia seharusnya tidak boleh menjatuhkannya, tapi dia akhirnya memang menjatuhkannya. Setidaknya ada 5 kilo jeruk dalam kantong itu, mungkin malah 8. Tram melaju melintas Drummansfield. Kamu mesti mencoba membayangkannya. Tram itu menyentak dan bergoyang, berhenti di kedutaan Amerika Serikat, berhenti di Solly Place. Kemudian, persis ketika tram mulai berkelok ke Frognerfield, terjadilah apa yang kutakutkan dari tadi. Tiba-tiba tram Frogner itu meluncur dengan kencang, atau demikian setidaknya yang kurasa. Gadis jeruk terhuyung sedikit, dan dalam sekian detik itu ku tahu aku mesti menyelamatkan sekantong besar jeruk itu dari bencana. Sekarang, tidak sekarang. Pada saat itulah melakukan apa yang mungkin merupakan perhitungan yang fatal. Entah bagaimana, aku mulai serangkaian tindakan yang sangat menentukan. Coba simak ini. Dengan sigap, aku menjulurkan kedua tangan dan cepat-cepat meletakkan satu tangan di bawah kantong kertas coklat itu, dan satu tangan lainnya memegang erat pinggang gadis muda itu. Menurutmu, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tentu saja kantong jeruk itu terlepas dari pegangan gadis bermantel oranye itu. Atau lebih tepatnya, aku mendorongnya lepas dari cengkeramannya yang kuat. Nyaris tampak seolah-olah aku ingin menyerahkannya lantaran cemburu. Akibatnya, 3 atau 40 jeruk berhamburan di atas pangkuan orang-orang di atas lantai. Ya, di mana-mana di dalam tram. Tidak diragukan lagi, aku telah melakukan banyak hal bodoh sebelumnya. Tapi yang satu ini adalah yang paling top. Itulah momen yang paling memalukan dalam seluruh hidupku. Cukuplah tentang jeruk-jeruk itu untuk saat ini. Biarkanlah mereka berserakan di seluruh tram itu untuk beberapa detik. Karena cerita tram ini sesungguhnya bukanlah mengenai jeruk-jeruk itu. Gadis itu segera memandangku, dan sekarang dia tidak tersenyum lagi. Pada awalnya, dia hanya tampak marah. Setidaknya, sebuah awan gelap menyelimuti wajahnya. Aku tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Tentu saja, aku tidak yakin, tapi sepertinya dia hampir saja menangis. Iya, George. Seolah-olah masing-masing jeruk itu tidak tergantikan. Ini berlalu dengan cepat karena pada saat selanjutnya dia menatapku dengan ekspresi kesal, memperlihatkan dengan cukup jelas bahwa dia menganggap akulah yang mesti bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Rasanya seakan-akan aku telah menghancurkan masa depanku sendiri. Kamu mestinya berada di saat hal itu terjadi dan membantuku mencairkan situasi. Kamu mungkin akan mengatakan sesuatu yang lucu dan menarik perhatian, tapi aku tak menggandeng anak kecil pada saat itu. Waktu itu bertahun-tahun sebelum kamu lahir. Lantaran dipenuhi rasa malu, aku pun merangkak untuk memunguti jeruk-jeruk itu di antara belantara kaki-kaki bersepatu, tapi aku hanya berhasil menyelamatkan sebagian kecilnya saja. Tak lama kemudian, kudapati bahwa kantong yang tadinya mewadahi jeruk itu telah sobek, dan kini terasa sebagai lelucon pahit bagiku. Betapa diriku yang nyaris secara harfiah terjerembab di hadapan gadis muda ini. Beberapa penumpang mulai terkikir geli, tapi hanya mereka yang berwatak paling baik. Tak sedikit pula dari mereka yang tampak kesal
karena tram itu sangat padat dan berdesak-desak di dalamnya, nyaris tak tertahankan. Kuperhatikan bahwa para penumpang yang menyaksikan kejadian tadi menganggapku sebagai biang keladinya. Padahal yang kuniatkan adalah penyelamatan yang gagah berani. Hal terakhir yang kuingat dari perjalanan sial itu adalah gambaran berikut. Aku berdiri di sana dengan tangan penuh jeruk. Aku bahkan menyimpan 2 di antaranya di dalam kantungku. Dan persis ketika aku kembali muncul di hadapan gadis bermantel oranye itu, dia menatap langsung ke mataku dan berkata dengan pedasnya, "Kau sinting." Bersambung ke bab 2 part 4. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.